Halo, berjumpa lagi bersama saya Dul di channel Dul Indonesia. Saya akan melanjutkan membaca buku Kesaksian Para Pengabdi, penerbit Rumah Kitab. Dan ini adalah buku hasil risetnya dari Rumah Kitab. Nah, di halaman 73, status perempuan dalam ajaran PII. Konsep tauhid menjadi salah satu prinsip mendasar yang dipegang semua anggota kelompok baik lelaki maupun perempuan. Namun terkait ajaran tentang status dan peran laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang signifikan. Status perempuan adalah pelengkap lelaki yang diciptakan untuk dan lelaki dan merupakan calon penghuni neraka terbanyak. Berikut ini uraian alim. Ayat yang dimaksud adalah katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, dan janganlah mereka memukul kakinya agar ketahui perhiasan untuk mereka sembunyikan. Quran Surat An-Nur ayat 31. Sumber ajaran lainnya tentang perempuan di PII menurut alim adalah ayat 33 dari surat Al-Ahzab. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Ayat tersebut secara literal tidak terkait dengan status perempuan, namun menjadi salah satu ayat yang populer ketika membicarakan status, peran dan relasi laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut juga dirujuk untuk mewajibkan jilbab bagi perempuan dan hendak dan bentuk pakaian yang dianggap tepat untuk seorang muslimah yang baik, yaitu pakaian longgar atau sering dikenal dengan jubah. Berdasarkan ajaran tentang longgar atau sering dikenal dengan jubah, berdasarkan ajaran tentang jilbab tersebut, alim berani melawan arus menjadi orang pertama yang menggunakan kerudung di sekolahnya. Keberanian untuk menunjukkan kebenaran yang diyakininya menjadi salah satu ciri dari anggota PII. Hal ini berdasarkan pada ajaran yang berdasarkan pada pemahaman mereka terhadap ayat. Orang-orang yang menyampaikan risala-risala Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Selain itu, persoalan poligami juga menjadi ajaran penting yang ditanamkan pada anggota PII. Saudara sepupu alim yang kebetulan juga anggota PMI mengajarkan doktrin tentang poligami sebagai bagian dari menjadi perempuan salehah dalam Islam. Poligami ditanamkan bukan hanya sebagai bagian dari ajaran tetapi juga dilegitimasi dengan kewajiban untuk saling membantu sesama perempuan. Alim menyatakan, kalau nggak mau dipoligami, lalu bagaimana nasib muslimah yang lain? Kan kasihan. Kita itu nggak usah egois lah. Jadi alasannya ya jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki saat itu, ya kayak gitu. Poligami menjadi ibadah bagi perempuan karena dengan kerelaan menerima perempuan lain adalah perkawinannya. Maka ia dianggap melaksanakan ajaran Islam. Pada saat yang sama juga dianggap melaksanakan ajaran untuk saling membantu saudara sesama muslim. Dalam hal ini perempuan, secara ontologis, status perempuan dipahami lebih rendah dari laki-laki. Sebagaimana pernyataan alim bahwa jikapun seorang perempuan pandai, maka semata hanya untuk menimbangi kepandaian suami. Perempuan dalam ajaran kelompok ini menurut alim juga tidak boleh menolak pinangan seorang lelaki muslim yang dipandang saleh. Dalam hal ini, perempuan ditempatkan sebagai objek yang menerima dan laki-laki yang memilih. Alim menjelaskan bahwa sikap menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan sangat ditekankan di PII. Perempuan dan laki-laki harus menjaga jarak agar dapat menjaga mata dan hati dari perbuatan zina. Lelaki dan perempuan berboncengan dan bersenggolan menjadi masalah tabu dan serius yang harus dihindari. Atas dasar alasan ini pula, nikah siri menjadi ajaran yang ditanamkan dalam rangka menjaga keduanya dari godaan seksual. Nikah siri menjadi solusi untuk menghindarkan keduanya dari pacaran. Namun yang menurut PII dilarang dalam Islam. Konsep pacaran dikenal setelah pernikahan, dan sistem perjodohan yang biasanya dilakukan oleh murabbi juga menjadi hal yang lumrah dan dipahami sebagai cara yang Islami. Ya itu kan persoalan menjaga, kan ada zina hati dan sebagainya. Ya mungkin bisa mengundang fitnah kemudian juga zina.
Jadi saat ini nikah siri saya sangat setuju sekali. Ya daripada zina. Saya salah satu yang pernah menjadi saksi nikah siri teman saya yang menikahkan guru atau murabinya. Jadi guru-guru ngaji pun ada kecenderungan ke arah sana juga, mendorong nikah siri. Pemahaman keagamaan yang deduktif berangkat dari teks ahistoris dan menyadarkan produksi kebenaran pada otoritas pemimpin keagamaan atau kelompok menjadi salah satu ciri yang dominan pada kelompok ini. Pemahaman tentang ontologi perempuan sebagai makhluk yang diciptakan kedua setelah laki-laki lebih rendah dari dan untuk laki-laki berimplikasi pada status perempuan sebagai objek. Perempuan sebagai objek yang harus diatur, dikontrol dan ditentukan arah hidup dan kehidupannya, dan objek seksual yang membahayakan kehidupan sosial.